Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak warga Kota Bengkulu, khususnya di Provinsi Bengkulu pada umumnya. Alhamdulillah hari ini kita di program Podcast Betanda atau Podang dengan program Apa Kabar Dang. Nah, di edisi kali ini kita alhamdulillah berhasil berkunjung di Lapas Rutan Malabro atau Rumah Tahanan Malabro Bengkulu bersama tentunya pimpinannya. Apa kabar, Kang? Terima kasih, baik alhamdulillah, Mas Damar. Ya. Nah, kita ini alhamdulillah sudah melalui tahapan prokes nih, Bang. Betul. Sudah divaksin, Bang? Sudah, alhamdulillah. 2 kali vaksin. 2 kali vaksin. Nah, jadi bisa dilepas maskernya, Bang. Biar enak ngobrol ya. Oke. Terima kasih. Nah, ini alhamdulillah di sana kita alhamdulillah sudah melakukan vaksinasi dan sudah melalui prokes, sudah dites pakai termogan sudah, alhamdulillah suhunya normal. Nah, ini Dang, karena ini podcast program Apa Kabar Dang, jadi saya terpaksa manggil Dang. Kalau di Bengkulu ini pakai Dang. Meskipun ini bapak ini aslinya orang Jawa. Nah, mau tahu dia seperti apa dan siapa? Silakan Dang, perkenalkan diri dengan di sana. Oke, terima kasih. Mungkin sekedar perkenalan di awal, nama saya Tutut Prastio. Ya, kebetulan asli saya dari Jawa Tengah, Kebumen, kota kecil sama dengan Bengkulu nih, pesisir pantai selatan juga. Ini tuh, oke. Ya? Nah, itu ada perkenalan singkat. Beliau adalah kepala hutan atau Rumah Tahanan Malabro Kota Bengkulu. Untuk penataan itu, untuk menyusun itu apa saja yang sudah terlaksana selama ini? Oke, tentunya ada banyak kegiatan yang kita untuk dalam proses pembangunan jalan integritas tadi. Padu satu pintu, termasuk kunjungan misalkan. Tapi sekarang karena pandemi ini kita tidak berikan kunjungan kepada mereka, jadi kita titipan barang, pelayanannya di situ. Termasuk seluruh masyarakat yang ingin tahu di rutan itu ada apa, atau keluarganya yang di rutan ponisnya berapa, punya hak program apa. Di situ ada pelayanan Yankomas, pelayanan dan komunikasi masyarakat. Disitulah akan memberikan informasi seluas-luasnya tentang rutan ini, tentang keluarganya yang ada di dalam, kondisi di rutan seperti apa. Silakan berkomunikasi, kita sediakan tempatnya. Tidak ada lagi pelayanan yang dilaksanakan di dalam ruangan. Kata kuncinya di situ. Karena apa? Kalau di dalam ruangan memungkinkan sekali, pungli, pembicaraan khusus yang tanda kutip di luar pengetahuan kita. Artinya kita sediakan ruangan yang bisa dikontrol bersama, pengunjung yang lain atau masyarakat lain yang ada di situ bisa melihat langsung bagaimana komunikasi untuk menghindari pungli, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang petugas kami, penyimpangan. Selain itu tadi. Artinya di situ lengkap ya, ada petugas, itu partisipasi, ada juga masyarakat yang di dalam ruangan itu bisa diberikan pelayanan ya secara maksimal oleh petugas ya, dan bisa dipantau ya. Betul. Wah, ini salah satu bentuk inovasi yang efek positif dari program Kemenkumham. Selanjutnya apa lagi itu, Dang? Kita juga siapkan di samping tadi, kalau itu yang pelayanan langsung datang ke rutan ya. Secara online juga kita siapkan. Ada namanya kita sistem Sipade Emas. Sipade Emas itu sistem informasi, pengaduan, edukasi, dan konsultasi elektronik bagi masyarakat. Oh, ini udah canggih. Jadi kita nggak boleh kalah juga dong dengan teknologi informasi, karena itu sangat untuk mempercepat, memudahkan komunikasi. Jadi dari rumah yang ingin tahu tidak harus datang, yang ingin tahu tentang rutan, yang ingin tahu tentang keluarganya tidak harus datang ke rutan. Apalagi di tengah era pandemi ya? Di tengah ini kita sangat mendukung prokes kesehatan. Jadi cukup buka link itu Sipade Emas Rubero, kita nanti akan silahkan menanyakan, ada di situ tadi layanan informasi, layanan kunjungan online, titipan barang juga, yang mau komunikasi silahkan daftar dulu di situ. Terus informasi dan konsultasi, ingin menanyakan keluarganya, warga binaan yang di dalam bagaimana, atau ingin menanyakan proses integrasi sosial, PBCB,
hak remisi yang didapatkan oleh warga binaan bisa di situ. Terus layanan pengaduan, misalkan ada permasalahan apa terkait keluarganya yang dalam, mungkin ada kendala atau apa, bisa mengadu di situ. Misalnya kita bisa mengetahui ya. Bisa. Di situ juga terakhir kita munculkan survei indeks kepuasan masyarakat. Jadi dengan pelayanan rutan ini bagaimana selama ini, apakah kita sudah bagus atau perlu perbaikan, atau ada masukan apa untuk membangun? Saran ya. Kita sangat terbuka. Nah itu si Padedmas itu layanan berbasis aplikasi atau kayak mana? Kita masih pengembangan, artinya itu kayak ini ya apa? Arahnya aplikasi nanti. Aplikasi. Sementara melalui WhatsApp bisa dikasih itu linknya. Linktree ya, Linktree. Oke. Nah itu di sana. Jadi bahwa memang di tengah kondisi pandemi lapas itu harus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi dan teknologi yang sudah semakin canggih saat ini. Lanjut, selain itu tadi ada lagi nggak? Oke, mungkin yang lain kita juga laksanakan sidang TPP, tim pengamat pemasyarakatan, untuk menentukan warga binaan bisa memperoleh hak PB, CB dan sebagainya. Kita harus proses melalui sidang TPP. Nah, TPP ini juga kita lakukan secara online dengan menghadirkan keluarga penjamin warga binaan. Jadi dari rumah bisa mengikuti sidang TPP. TPP artinya hak warga binaan yang tadi yang akan diikuti oleh dia. Misalkan dia mau di PB-kan, pembebasan bersyarat, atau mau diasimilasikan. Keluarga ikut memantau, ikut mengikuti jalannya sidang TPP. Jadi dia akan tahu hak warga binaan, hak keluarganya yang di dalam, narapidana yang di dalam, itu hak apa yang bisa dia peroleh. Pertama itu. Yang kedua, dia juga wajib ikut membimbing warga binaan yang di dalam. Setelah tahu, jadi wajib mengingatkan. Nanti pada saat proses di luar, saya harus ikut membimbing, ikut mengawasi yang bersangkutan narapidana setelah melaksanakan program PB, CB atau asimilasi nanti. Dan yang ketiga, pentingnya yang utama dengan itu komunikasi aktif itu, akhirnya menghindari pungli juga. Nah, pada saat kita berkomunikasi, pada saat sidang TPP itu mereka akan menanyakan kalau ada hal yang negatif, langsung dibuka di situ. Kita jelaskan, tidak ada pungutan apapun terkait program pembinaan. Bahwa semuanya bebas dari pungutan. Dan semuanya memiliki hak yang sama ya. Itu harus diketahui masyarakat. Gitu. Nah ini mungkin ada sana yang belum tahu ya apa. Dang, bisa dijelaskan. Jadi semua warga binaan atau narapidana yang berada di dalam rutan ini hak apa aja sih yang didapat? Atau semuanya diberlakukan hak yang sama? Atau ada klasifikasi nggak? Betul. Itu. Secara umum program yang hak warga binaan itu banyak. Sebetulnya. Cuman yang mungkin yang mendekati setelah narapidana tentunya. Yang utama ada beberapa program yang bisa meringankan, mempercepat kepulangan yang bersangkutan. Yaitu mungkin sederhana remisi. Ada remisi 17 Agustus, ada remisi Hari Raya. Nah, samping itu yang program integrasi itu yang dikembalikan ke masyarakat. Ada program itu. Nah, itu integrasi istilahnya. Itu ada asimilasi, terus pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Tadi tentunya kalau yang ditanyakan ada klasifikasi, betul, ada persyaratan. Persyaratan itu ada dua, administratif dan substantif. Itu tolong jelaskan. Administratif seperti apa, substantif? Jadi kalau kita mengeluarkan warga binaan, sederhananya tidak serta-merta mereka langsung kita keluarkan. Ada proses yang harus kita selektif tadi dengan mempertimbangkan proses tadi. Untuk yang pertama syarat administratif. Itu jelas yang bersangkutan harus sudah narapidana. Ada petikan putusan, eksekusi dari kejaksaan. Terus jaminan pernyataan, surat pernyataan dari keluarga bahwa keluarganya juga akan siap untuk mengawasi yang bersangkutan nanti pada saat pulang. Dan ada juga yang utama litmas dari Bapas, penelitian pemasyarakatan dari Bapas. Di situ akan digali yang bersangkutan itu pulangnya akan kemana. Dan sampai detail diawasi nanti, jadi keluarganya, RT, RW, kelurahan wajib tahu bahwa nanti yang bersangkutan akan
asimilasikan atau akan di PB-kan, CB-kan ke wilayah situ. Jadi ikut mengawasi semuanya. Itu Litmas Bapas, tugas dari Bapas. Jadi itu syarat administrasi. Iya. Dan tentunya kalau asimilasi harus setengah masa pidana. Kalau yang sekarang asimilasi COVID ini kan, Iya. asimilasi di rumah harus setengah masa pidana. Dan aturan yang terakhir 2/3 masa pidananya harus sebelum 31 Desember 2021. Itu kalau asimilasi. Jadi bahwa tapi juga dilihat juga dengan perilaku ya. Tadi kan pertama baru masuk administratif. Oh, setelah itu. Nah, sekarang substantifnya. Sebenarnya ya. Substantifnya itu ada beberapa hal. Tentunya yang pertama harus berkelakuan baik selama berada dalam hutan. Etika itu. Berkelakuan baik. Perilaku. Yang kedua, menyadari sepenuhnya atas kesalahan yang telah dilakukan. Ya. Udah sadar. Sadar. Udah sadar jangan haram. Selanjutnya, mengikuti program pembinaan yang ada di dalam lapas. Aktif ya. Aktif dalam mengikuti, tidak serta merta. Mereka nggak mau aktif, kita bisa tidak berikan program. Nah itu kalau tidak Betul. aktif karena itu untuk kepentingan dia sendiri sebenarnya. Ya, betul. Nanti ketika dia sudah keluar sudah ada bekal. Ya, Minimal dia sudah ada apa ya? Skill minimal, Skill, betul. pengetahuan. betul. Nah, sehingga terjadi perubahan sikap. Ya, Itu tujuannya kan? betul. Nah, jadi itu di sana bahwa memang program zona integritas wilayah bebas korupsi dari korupsi bahwa memang benar-benar memperhatikan secara detail sistem mulai dari sistem yang ada di dalam, bagaimana mulai dari SDM-nya Iya, betul. yang ditingkatkan dengan berbasis SOP sesuai tupoksi sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan sarana dan prasarana yang Betul. mendukung. Tadi ada layanan terpadu, ruangan layanan terpadu Ruang layanan untuk terpadu. memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat Ya. untuk bisa berkomunikasi, bisa mengetahui kondisi keluarga yang ada di dalam Iya. maupun ya saling berinteraksi ya ya. dengan berbasis teknologi. Komunikasi aktif. Nah, dan yang tadi bahwa banyak program yang diberikan atau yang didapat bagi para warga binaan di dalam hutan. Nah, sehingga inilah pola ukur ya. Nanti Betul. goalnya ya. Nah, goal nanti seperti apa sih dari program zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi dan Iya. nah, secara Tujuan, prinsip. Kalau tadi yang kita dasari memang jadi pembangunan zona integritas menuju WBK, wilayah bebas dari korupsi. Tapi tadi inti pokok tadi kan sudah jelas. Iya. 3 itu yang utama. Gamblang. Dan tujuan akhirnya memang ya WBK, wilayah bebas dari korupsi tentunya. Namun kalau kami mendasari bahwa betul tujuan utama kita adalah WBK seperti Undang-Undang Menpan yang ini bahwa seluruh institusi harus menuju ke WBK dengan membangun zona integritas. Tapi kalau menurut saya betul kita harus bertujuan itu. Piagam itu kita kejar, tapi sebetulnya bukan tujuan satu-satunya piagam WBK yang kita peroleh. Tapi dalam diri kami, petugas kami, seluruh rutan Menggulu, ASN kami, 3 itu harus terpatri tadi. 3 hal yang utama itu harus ada dalam jiwa kita, hati kita bahwa semua pelaksanaan tugas kita harus sesuai dengan aturan. Benar. Yang kedua, bahwa tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi gratifikasi, itu harus tanam di kita. Kita harus ikhlas bekerja. Abdi ya. Abdi. Dan yang terakhir tadi, bahwa kita harus tulus melayani masyarakat, berikan pelayanan prima kepada masyarakat. Itu tadi. Seperti hashtag Pak Presiden sekarang. Apa itu? Nah, bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Itu jadi tagline viral ya. Betul. Bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Oh memang sebagai aparatur pemerintahan, petugas lapas memang harusnya di rutan Malaboro sendiri memiliki tanggung jawab moral yang besar. Betul. Baik dalam diri sendiri Iya. maupun untuk orang lain. Iya. Nah itu ada di sana bahwa memang nah ini kalau bicara tantangannya apa sih sebenarnya? Ada tantangan nggak setiap menyukseskan itu? Oke, tentunya banyak hal. Banyak hal, ya. Artinya, untuk mewujudkan zona integritas, pemahaman teman-teman kan terkadang Menyatukan, untuk merubah pola pikir, mindset teman-teman yang mohon maaf, misalkan awal bekerja santai,
tidak memahami aturan. Dengan kita jelaskan tentang tupoksinya dia, ada rambu-rambu segala macam. Kadang-kadang untuk menyesuaikan perlu proses. Ya, perlu waktu. Perlu waktu. Dengan pendekatan yang Betul. luar biasa ya. Begitu juga yang ada di sekitar kita, masyarakat maupun warga binaan. Terkadang juga mereka ingin cepat untuk mendapatkan haknya, misalkan warga binaan dengan dia mendekati pegawai. Padahal sudah tidak perlu ini lebih jauh, tidak perlu mendekati. Ya memang kalau punya hak kita akan berikan. Iya. Contohnya seperti itu. Dengan menawarkan iming-iming segala macam misalkan. Iya. Contohnya seperti itu. Warga masyarakat pun gitu. Mendekati. Padahal pada saat sudah ada waktunya, syarat administratif, syarat substantif terpenuhi, kita akan berikan hak pasti. Tidak perlu ada pendekatan khusus. Betul. Tidak perlu ada pendekatan khusus. Contohnya itu pemahaman kita bersama yang kadang kita belum sepaham. Iya. Perlu kita sosialisasi kepada petugas, masyarakat, warga binaan. Bahwa kita harus satu bahasa, membangun zona integritas. Tadi, zona integritas, memang tugas kita melayani masyarakat. Memang tugas kita bekerja sesuai aturan. Dan memang tidak boleh kita menerima imbalan, gratifikasi dalam bentuk apapun. Itu yang harus kita sepahami. Jadi bahwa memang tantangan itu sudah pasti ada. Betul. Alhamdulillah dengan di bawah kepemimpinan Dang Tutut ini, sistem yang dibangun, komunikasi yang dibangun sejauh ini alhamdulillah itu bisa terlaksana secara maksimal. Dan di akhir ini Dang, bahwa memang kita dihadapkan situasi kondisi pandemi. Betul. Nah, artinya berkaitan juga dengan program zona integritas, bahwa program ini harus selaras, harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Berkaitan dengan penekanan laju penyebaran COVID di dalam lapas sendiri, upaya-upaya apa atau inovasi apa lagi yang dilakukan sehingga minimal kita terjaga dari warga binaan terpapar, dan termasuk juga dari pegawai-pegawai itu. Nah, ini bagaimana? Oke, terima kasih. Tentunya menghadapi pandemi ini kita harus bijak. Kita harus bijak. Artinya, contohnya warga binaan tidak kita berikan kunjungan langsung tatap muka, tapi kita masih bisa memfasilitasi dengan kunjungan online. Itu contohnya gitu. Jadi bijak dalam semua kebijakan yang kita berikan kepada warga masyarakat maupun penghuni. Pelayanan kita tetap utamakan. Kita berikan pelayanan, tapi dengan standar prokes COVID-19 kita harus penuhi. Contohnya misalkan dari pengunjung yang akan datang ke rutan, kita harus masuk dulu ke dalam bilik sterilisasi. Oh, ada bilik sterilisasi ya? Di depan sudah kita siapkan. Wajib ya? Kita cek suhu. Dan tentunya hand sanitizer. Masker ya? Masker wajib. Kita tolak, mohon maaf. Yang tidak memenuhi. Tidak toleransi kita ya, soal yang gitu ya. Dan kebersihan lingkungan kami, tentunya kita penyemprotan dengan disinfektan, itu rutin kita lakukan. Setiap selesai pelaksanaan kunjungan online maupun titipan barang, ruangan-ruangan itu semua kita sterilkan kembali. Itu yang utama. Jadi pelayanan tetap harus kita berikan dengan maksimal kepada masyarakat maupun warga binaan, meskipun dalam masa pandemi, dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan. Itu. Nah, itu di sana bahwa lengkap, jelas dan gamblang apa yang disampaikan dan Tutut terkait dengan sejauh mana Rutan Malabro Bengkulu itu menata, menyukseskan, membangun zona integritas wilayah yang bebas dari korupsi. Tentunya di tengah masa pandemi, yang seperti yang dijelaskan bahwa memang mengutamakan pelayanan secara prima, karena penghargaan terhadap program itu bukan hal utama. Betul. Karena bagaimana menanamkan semangat yang sama, spirit yang sama bagi mulai dari SDM-nya, kemudian sistem dan sarana-prasarana yang dibangun, dan komunikasi tentunya yang secara maksimal dilakukan. Itu mungkin diskusi kita podcast Betandang hari ini dengan program Aku Kabar Dang, dan kami selaku host mengucapkan terima kasih nih Dang atas waktu dan tempat dan penyambutan yang cukup luar biasa. Dan ini mungkin
obrolan kita ini bisa menjadi inspirasi, mudah-mudahan ini menjadi apa ya, atensi juga, menjadi gambaran bahwa gambaran bagaimana hutan Malaboro itu tidak seseram yang dibayangkan selama ini. Karena kenapa? Apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin mudah, yang tidak lagi perlu repot, apalagi yang kekhawatiran takut keluar rumah. Jadi dengan sistem yang tatan yang sudah dilakukan, sudah menyesuaikan dengan kondisi dan sudah tentunya berbasis teknologi online. Ya Dan? Oke Dan, tanpa banyak kata, kami lagi ucapkan terima kasih. Dan di akhir video jangan lupa di sana di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih yang sudah melakukan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat.